Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, hari ini gereja secara universal merayakan peringatan wajib Santa Marta, Maria, dan Lazarus, keluarga yang sangat dicintai oleh Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus paling sering mengunjungi keluarga ini dan mereka tinggal di Betania, seberang sungai Yordan. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kematian. Kematian adalah sebuah peristiwa yang menyakitkan, yang mengecewakan, yang melukai hati banyak orang, dan juga berhubungan dengan perpisahan. Entah perpisahan sementara karena akan berkumpul kembali dalam kerajaan surga, entah perpisahan untuk selama-lamanya karena mengalami kematian yang kedua. Yang artinya, secara fisik kita meninggal dunia, itu kematian pertama, dan juga nanti pada kematian kedua jiwa mengalami kematian dan dibuang ke dalam api neraka dan tidak bisa berjumpa lagi di dalam kerajaan surga. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, tetapi bagi kita yang percaya pada Tuhan Yesus, kita mempunyai jaminan hidup kekal, hidup abadi di dalam surga. Tetapi itu juga harus berhubungan dengan segala sikap, perkataan, dan perbuatan kita sehari-hari. Kalau kita percaya pada Tuhan Yesus, tetapi kita tidak hidup dalam cinta kasih, tidak berkata-kata yang baik, tidak bersikap baik, tidak melakukan perbuatan yang baik, meskipun jaminan hidup abadi itu ada di dalam tangan kita pada saat pembaptisan, kita pun juga tidak akan bisa mengalami kebangkitan hidup abadi dalam kerajaan surga. Oleh karena itulah, Gereja Katolik menghidupi iman dan perbuatan mesti selaras di dalam kehidupan. Perbuatan kita itu menunjukkan apa yang kita imani, apa yang kita percaya. Kalau kita sungguh mengimani Allah yang penuh dengan cinta kasih, pasti kehidupan kita, kata-kata kita, sikap kita, perbuatan kita akan menunjukkan cinta kasih. Maka itu iman dan perbuatan akan selaras, dan itu akan menghantar kita dalam kebahagiaan abadi di surga. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini sudah sangat kelihatan bagaimana ketika Marta dan Maria mengalami kedukaan, Yesus segera datang dan memberikan pengharapan kepada mereka, memberikan pengharapan kepada Lazarus. Dan kita tahu nanti dalam cerita yang selanjutnya, Lazarus akan dibangkitkan. Lazarus bukan saja mengalami kebangkitan di dunia, dalam dunia yang fana, nanti kelak ketika dia mengalami kematian lagi, dia juga akan dibangkitkan pada kehidupan yang kekal. Kata-kata Yesus kepada Marta, "Akulah kebangkitan dan hidup." Itu artinya siapapun yang percaya pada Tuhan Yesus, yang sungguh-sungguh mengimani kepada Tuhan Yesus, dia pun akan mendapatkan jaminan hidup abadi. Tetapi bukan saja masalah jaminan hidup abadi, tetapi sikap, perkataan, perbuatan juga harus selaras dengan apa yang diimani. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, dalam Matius bab 25 kita bisa melihat tentang penghakiman terakhir. Meskipun punya iman kepada Tuhan Yesus, tetapi kalau perbuatan kita tidak selaras dengan iman tersebut, Yesus katakan, "Apa yang sudah kamu lakukan kepada saudaraku yang paling hina, engkau melakukan kepada aku." Itu artinya kita punya iman, kalau kita lakukan kepada saudara kita sesuai dengan apa yang kita percaya Allah itu penuh dengan cinta kasih, maka itu kita juga akan melakukan perbuatan cinta kasih kepada sesama kita. Kalau kita mengimani Allah yang penuh cinta kasih, tetapi kita tidak melakukan perbuatan cinta kasih kepada saudara kita, kita juga akan sulit masuk pada kebangkitan di dalam kehidupan abadi. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kematian memang menyakitkan, tetapi bagi kita yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus dan selama hidup kita berjuang untuk hidup sesuai dengan apa yang kita imani, kita melakukan perbuatan cinta kasih sesuai apa yang kita imani, percayalah kematian yang kita alami, kematian pertama itu merupakan jembatan bagi kita untuk masuk pada kehidupan yang kekal. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, mari kita berjuang dalam kehidupan ini, kita minta bantuan Roh Kudus. Supaya apa? Supaya apa yang kita imani bisa kita wujudkan melalui sikap, perkataan, dan perbuatan kita sehari-hari. Dan itu berefek luar biasa pada saat kita mengalami kematian yang pertama, dan kita pun bisa mengalami kebangkitan dan masuk dalam kehidupan abadi yang kekal. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.